Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Muhammad Ilyas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat umur dan kesempatan serta hidayah iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Sebelum kita melanjutkan kajian, saya perlu mengingatkan untuk kita semuanya bahwa pada malam hari ini kita telah memasuki bulan Rajab, ya Bu ya. Jadi kita sudah masuk pada tanggal 1 Rajab ya. Kita tahu bahwasanya bulan Rajab ini termasuk satu di antara 4 bulan haram ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan ya, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Dan 4 bulan haram itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sahih, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, bulan Rajab. Nah, sekarang kita ini berada pada bulan Rajab ya. Bulan haram ya, bulan suci ini ya. Oleh karena itu di bulan haram ini ya, maka seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim apapun itu, misalkan sholat sunnah ya, kemudian puasa ataupun infak, sedekah, doa, zikir, baca Quran dan lain sebagainya, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketaatan pada bulan Rajab ini lebih besar pahalanya daripada bulan-bulan yang lainnya karena ini termasuk bulan haram ya. Begitu pula kemaksiatan ya. Jadi kalau seorang itu berbuat maksiat di bulan Rajab ya, karena ini termasuk bulan suci, bulan yang diharamkan ya, maka dosanya juga lebih besar daripada dosa yang dilakukan pada bulan-bulan yang lainnya ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bulan haram ini bulan yang selalu dihormati sejak dulu ya. Di kalangan orang-orang Arab jahiliyah pun dihormati bulan haram ini ya. Sehingga kalau memasuki bulan-bulan haram mereka menghentikan peperangan ya, dan mereka melarang ya, menumpahkan darah, membunuh ya pada bulan-bulan haram ya, karena itu termasuk bulan yang dihormati. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berusaha ya untuk mengisi bulan Rajab ini dengan berbagai ketaatan kepada Allah, dengan perbanyak doa, zikir, istighfar ya, infak, sedekah dan lain sebagainya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim. Malam hari ini sampai pada pembahasan iman kepada qada dan qadar ya. Iman kepada qada dan qadar ya. Kalau rukun iman kita masuk rukun iman yang ke-6, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini disebutkan iman kepada qada dan qadar ya. Qada itu apa? Qada itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman sebelum adanya segala sesuatu ya. Kita tahu dalam hadis bahwasanya Allah telah menetapkan takdir semua makhluk ini
50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi kalau dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah SAW mengatakan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah kolam atau pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kolam itu untuk menulis, tulislah. Lalu pena itu mengatakan, apa yang harus aku tulis wahai Rabb? Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menulis, tulislah seluruh makhluk, takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat nanti. Nah, itu tulisan takdir itu adalah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qada itu adalah sesuatu yang ditetapkan atau diputuskan oleh Allah sejak zaman azali, ya. Begitu. Sedangkan qadar, ya, al-qadar, qadar ini kalau secara bahasa artinya adalah ketetapan atau keputusan atau jumlah sesuatu. Bahasa kita kadar, ya. Jumlah sesuatu, kadarnya, ya. Secara bahasa al-qadar ini sama ketetapan, ya, atau keputusan. Tapi kalau secara istilah syariat, ya, yang dimaksud dengan al-qadar ini adalah ketetapan yang didasarkan ilmu atau ditulis oleh al-qalam tentang urusan makhluk yang terjadi sepanjang masa, ya. Jadi secara istilah syar'i, ya, al-qadar itu adalah ketetapan yang didasarkan ilmu Allah, ya, dan ditulis, ya, oleh al-qalam, oleh pena, ya, tentang urusan makhluk yang terjadi sepanjang masa. Itulah qadar, ya, qadar. Nah, seorang muslim itu beriman bahwasanya qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia beriman, ya. Dan seorang muslim juga beriman kepada hikmah dan kehendaknya, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan takdir itu ada hikmahnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua itu dengan kehendaknya, ya. Sehingga apa? Seorang muslim itu dia percaya bahwasanya segala sesuatu itu tidak akan terjadi, ya, di alam yang wujud ini kecuali atas sepengetahuan Allah, atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala, atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seorang muslim itu apa? Mengimani, meyakini, membenarkan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan semua itu, ya, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, sebelum adanya segala sesuatu, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan seorang muslim yakin bahwasanya Allah itu maha adil di dalam qada dan qadarnya, maha bijaksana di dalam tindakan dan pemeliharaannya, ya. Itu apa? Keyakinan seorang muslim. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, ya, atau menghendaki terjadinya sesuatu itu tanpa ada hikmah. Semua pasti ada hikmahnya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mendolimi hambanya, ya. Jadi seandainya terjadi suatu musibah, ya, yang terjadi di alam ini, entah gunung meletus atau tsunami atau gempa bumi atau musibah yang menimpa setiap orang di antara hamba-hambanya, ini adalah dengan ketetapan Allah, ya. Dengan ketetapan Allah, dengan kehendak Allah, atas izin Allah, dan Allah Subhanahu wa taala maha adil, maha bijaksana, dan pasti ada hikmah di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu keyakinan seorang muslim terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu
berdasarkan dalil-dalil wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi seorang muslim itu percaya Al-Qur'an ini pasti benar karena dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Ya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu adalah menurut ukuran. Kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Ya. Jadi sesuai dengan ukuran. Maksudnya apa? Ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, ya. Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu telah disertai takdir yang ditetapkan Allah baginya. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah itu telah disertai dengan takdir, ya, kadar, ukuran, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya ada kelompok yang menolak takdir, Qadariyah, itu disesatkan oleh para ulama, ya, karena menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi sekali lagi di dalam surat Al-Qamar ayat 49 ini Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan qadar, ya, menurut ukuran. Jadi pas semuanya, ya. Jadi kalau misalnya kita mau merenungkan berapa tetesan air hujan yang diturunkan oleh Allah SWT dari langit ke bumi ini, itu semuanya sudah terukur, ya, dengan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dalam surah Al-Hadid ayat 22, ya. Allah berfirman, "Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir." Ma asaba mim musibatin, tidak ada satu bencana pun, tidak ada satu musibah pun, fil ardi, yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada dirimu sendiri, illa fi kitab, melainkan telah tertulis di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfud, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum diciptakan musibah itu sudah tertulis di Lauh Mahfud itu bahwa nanti akan terjadi seperti ini, ya. Jadi Allah katakan apa? Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfud sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya apa ini, ya? Maksudnya dijelaskan oleh Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya, ya, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala ini, tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfud. Ini mencakup seluruh musibah yang menimpa makhluk, baik dan buruknya, semuanya, baik yang kecil maupun yang besar, itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz, ya. Jadi mencakup seluruh musibah yang menimpa makhluk, baik dan buruknya, ya, semuanya itu semua tertulis, yang kecil yang besar semua telah tertulis. Makanya para ulama mengatakan apa? Orang itu kalau iman kepada takdir Allah, maka keimanannya kepada takdir itu membuat hatinya ini tenang. Tapi kalau orang itu tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala,
maka hatinya ini akan selalu gelisah risau. Kok iso ya, padahal aku wis ngene, kok bisa terjadi seperti, padahal saya sudah hati-hati, padahal sudah begini, nah sudah ya. Nanti yang main sudah akalnya. Ya. Jadi keimanan kepada takdir ini menyebabkan seseorang itu akan menjadi tenang, ya. Menjadi tenang hatinya itu, ya. Kenapa? Karena dia yakin ya sudah semua telah terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, cuma kita ini kewajibannya adalah apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memohon perlindungan, memohon keselamatan agar terhindar dari musibah, dari bala dan lain sebagainya. Kemudian kita berhati-hati. Ikhtiarnya hati-hati, ya. Kalau kita sudah berdoa, berlindung kepada Allah, kita sudah berhati-hati, ya toh? Kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, ya. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sudah keluar, ya. Sudah keluar dari rumah, bawa sepeda motor, SIM, STNK sudah lengkap, helm semuanya sudah pakai masker, ya toh. Kemudian jalannya pelan-pelan, sudah hati-hati, sudah berdoa bismillah. Tapi ternyata walaupun sudah hati-hati, ada orang lain yang ugal-ugalan, kemudian apa? Jeder. Bukan panjenengan yang salah. Panjenengan sudah hati-hati, sudah berdoa, sudah mematuhi rambu-rambu, ya. Tapi memang itu adalah ketetapan Allah SWT, takdir bahwa panjenengan tertimpa musibah. Dan itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah tertulis semuanya, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, enak, hati kita itu aman, ya. Makanya dikatakan apa? Kehati-hatian itu tidak bisa menolak takdir. Hati-hati itu tidak bisa menolak takdir. Tetapi doa itu bermanfaat, berguna bagi sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Makanya disebutkan oleh para ulama di antara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seandainya saat itu dia ditakdirkan akan tertimpa musibah, maka doa ini akan menghadapi musibah tadi itu. Ya. Kalau doanya lebih kuat, musibah itu tidak akan menimpa dia. Tertolak, ya. Nah, dibentengi dengan doa tadi itu, kekuatan doa. Mungkin orangnya doanya khusyuk sekali pada saat itu, ya. Mungkin karena dalam keadaan butuh sekali atau dalam keadaan terdolimi, misalkan dalam keadaan safar, hujan turun deras, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka musibah itu apa? Dihadapi dengan doa tadi, kemudian tidak jadi tertimpa musibah itu. Kalau kualitas doanya sama dengan musibah yang akan turun kepadanya, sama, maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, musibah dan doa itu, balak tadi itu akan berkelahi nanti sampai hari kiamat, bertarung, tidak akan tertimpa musibahnya. Tetapi kalau doanya itu lebih lemah, ya, musibahnya lebih besar, bobotnya itu, maka dia tetap akan tertimpa musibah tadi itu, kena balak tadi itu, tetapi dia ringan daripada dia tidak berdoa tadi itu. Jadi doa itu bermanfaat, Pak, ya. Kalau kehati-hatian itu tidak bisa menolak takdir, ya, tidak bisa menolak takdir. Berapa banyak orang yang sudah berhati-hati tapi juga seperti itu. Tapi bukan berarti ini alasan kita untuk sembrono, ya, enggak, ya. Maksudnya kita tetap berdoa, kemudian hati-hati. Kalau kita sudah berdoa, sudah hati-hati, ya, kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ditetapkan Allah terjadi, ya. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Musibah apapun yang menimpa, sakitkah, kecelakaankah, ada yang meninggal di antara orang yang kita cintai, itu semua terjadi dengan kehendaknya Allah dan sudah ditetapkan. Nah, itu akan membuat hati kita itu apa? Tenang, tentram. Ya sudah, ini memang sudah qadarullah. Makanya kalau terjadi sesuatu, kita disuruh mengatakan apa? Qadarullah wa masya'a fa'ala. Inilah takdir Allah, ini adalah takdir Allah, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jangan sampai mengatakan lau. Waduh, seandainya umpama aku gak lewat rene mau, gak akan terjadi seperti ini. Nah, sudah terjadi berandai-andai, tidak boleh. Kalau sudah terjadi, ya sudah, ini adalah qadarullah, ya, qadarullah, seperti itu.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu tadi apa? Firman Allah, apa tidak ada suatu pun bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis. Nah, berarti sudah tertulis. Berarti kita hidup ini di dunia ini menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Loh, kita ini sudah tertulis, Pak. Apakah termasuk orang bahagia ataukah orang celaka? Apakah kita ini termasuk penghuni surga ataukah penghuni neraka? Cuma kan kita tidak ngerti, tidak tahu, ya toh? Nah, begitu. Kecuali yang memang sudah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan, ya, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, ya toh? Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama siapa dan lain sebagainya. Nah, itu sudah tahu dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Tapi kalau kita ini tidak tahu, akhir hayat kita itu akan seperti apa? Ya, makanya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya amal kita itu adalah yang terbaik nanti adalah pada penutupannya. Pada akhirnya, husnul khotimah nanti, ya. Itu yang kita minta dan kita berlindung dari su'ul khotimah, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya di dalam surah At-Taghabun ayat 11. Allah berfirman, "Ma asaba mim musibatin illa biiznillah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Nah, kalau itu kita kembalikan, Pak, enak ya. Ya sudah, ini memang terjadi dengan kehendak Allah, dengan izin. Tidak mungkin orang itu tertimpa musibah tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan apa? Ini berlaku secara umum untuk berbagai musibah yang menimpa diri, harta, anak, orang-orang tercinta dan yang lainnya. Semua yang menimpa manusia adalah berdasarkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba mim musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Istri sakit atau mungkin anak kita jatuh atau apa dan lain sebagainya, semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Tapi tetap, Pak, ya, berdoa, tetap minta selamat, ya kan, begitu, minta afiah, ya. Kemudian juga harus berhati-hati, ikhtiarnya itu hati-hati. Kalau sudah berdoa, ikhtiar, hati-hati, sudah serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya. Siapa yang ingin kecelakaan? Tidak ada orang yang ingin kecelakaan. Siapa yang ingin sakit? Tidak ada. Semua orang kepingin sehat, ya. Terus kalau sakit bagaimana? Ya sudah, kalau sakit memang itu adalah takdir Allah, terjadi dengan kehendak Allah dan lain sebagainya, ya. Begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah Al-Isra ayat 13, ya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Ya, kalung kalau sudah ditetapkan di leher, gimana Pak perumpamaan? Ya sudah, ceket sudah, ya. Jadi tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya seperti tetapnya kalung pada lehernya, ya. Itu kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 13, ya. Kata Mujahid rahimahullah, seorang ulama tabi'in, ya, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Tidak ada anak yang lahir kecuali di lehernya itu ada selembar catatan. Tertulis di sana apakah ia orang bahagia ataukah celaka. Setiap anak yang lahir, kata beliau, itu sudah tertulis apakah dia ini nanti termasuk orang bahagia ataukah celaka. Ya. Nah, itu kan dulu sampai para sahabat itu kalau tanya kepada Rasulullah SAW itu kan ada rasa takut, ada rasa bagaimana gitu. Ya Rasulullah, apakah sudah diketahui penghuni surga atau penghuni neraka? Ya, sudah.
Lah terus kalau sudah ditetapkan ini penghuni surga, ini penghuni neraka, buat apa kita ini beramal? Kan sudah ditetapkan ini nanti termasuk orang celaka, ini termasuk orang bahagia, ini penghuni neraka, ini penghuni surga. Terus buat apa kita ini beramal? Ya. Kata Rasulullah SAW, beramallah kalian. Karena sesungguhnya setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa dia itu diciptakan. Kalau dia ini orang-orang termasuk orang bahagia, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalan orang-orang yang bahagia. Dan kalau dia ini termasuk orang-orang yang celaka, akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang celaka. Nah kita tidak tahu, ya, kita termasuk orang bahagia atau tidak. Tapi kita disuruh beramal. Kalau kita termasuk orang bahagia, sama Allah akan dimudahkan beramal dengan amalan orang-orang yang bahagia. Mudah sekali, ya. Pak, sholat 5 waktu terus menerus sampai kita mati, itu berat apa enggak? Berat kan Pak? Istiqomah loh ya. Duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat. Terus sampai kita meninggal dunia. Berat enggak? Berat. Dan itu enggak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak mendapatkan taufik dari Allah SWT. Taufik itu pertolongan Allah. Kita ditolong sama Allah, dimudahkan. Disuruh puasa Ramadan, enteng sekali kita itu puasa Ramadan. Coba jenengan tanya kepada orang-orang yang tidak puasa Ramadan. Kenapa tidak puasa Ramadan? Berat, tersiksa. Gak makan, gak minum, lemes. Ya toh? Tapi bagi orang yang dimudahkan sama Allah, ditolong, ya mudah dia, ringan. Malah senang ya Pak ya. Puasa Ramadan malah diharapkan. Ya, sebentar lagi Ramadan. 60 hari lagi Pak Ramadan. Sewenang kita. Alhamdulillah kita ditakdir Allah menjadi orang-orang yang tadi ya dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Sholat berjamaah, pergi ke masjid berat, ya kan? Apalagi hujan, apalagi dingin, ya. Tapi kalau Allah sudah menolong, memberikan hidayah kepada hambanya, taufik, udan-udan berangkat. Misalkan sampai seperti itu ya, dingin-dingin juga berangkat. Kenapa? Dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Siapa yang sudah diberi hidayah sama Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Apalagi hidayahnya bukan hanya sekedar petunjuk. Ya, hidayahnya di samping petunjuk juga ditolong sama Allah SWT. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mencontohkan gini Pak, hidayah tuh ya. Ada orang misalkan bertanya sesat ya nih, Pak mana rumahnya Pak Edi? Oh itu Pak, jalan apa Edi? T2, ya sana. Ditunjukkan saja, itu sudah nyaman kan? Oh bisa sampai. Tapi kalau diberi petunjuk, sama diberi taufik oleh Allah SWT. Di samping ditunjukkan rumahnya, ya toh, kemudian mari Pak saya antar, digonceng Pak, mari, diantar, itu loh Pak rumahnya. Nah, ya, jadi kita ini kan Allah sudah menginformasikan kepada kita bahwasanya di dunia ini kita akan diuji. Ujian itu berupa cobaan, fitnah, musibah dan lain sebagainya. Ya kan? Kita sudah diberitahu oleh Allah kita akan diuji oleh Allah SWT. Terus Allah memberitahukan ujian itu jalan keluarnya adalah dengan bersabar. Wasbir ala ma asobak. Sabarlah kamu terhadap musibah yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT. Jadi solusinya ketika tertimpa suatu musibah, kita bersabar. Tidak mengeluh atau sampai menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, mengumpat, menggerutu dan lain sebagainya. Tapi kita sabar, menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak senang. Misalkan orang tua kita meninggal, mosok tambah senang, Pak ya. Ya enggak tahu, ada yang senang mungkin ya. Ada anak durhaka kan senang kalau bapaknya meninggal kan senang malah ya. Ndang dibagi warisnya. Malah orang sing bapak kok gak mati-mati gitu. Tapi kalau orang muslim, orang beriman, dia pasti akan apa? Sedih kan orang tuanya meninggal, sedih, ya toh? Dia sedih, tidak senang, tapi dia bersabar, menahan diri untuk tidak mengeluh atau mengeluarkan kata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Nah, itu solusinya. Kemudian sama Allah Subhanahu wa taala ditolong, ya. Supaya kita itu bersabar, maka minta kepada Allah. Jadi soalnya sudah diberitahu, nanti kamu di dunia nanti akan diberi ujian, cobaan, musibah seperti ini dan lain sebagainya.
kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, kemudian sedikit rasa takut, sedih, khawatir, ini semuanya. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, rumusnya lo sudah dikasih jalan keluarnya itu, ya. Makanya tinggal kita mau apa enggak menjalani itu. Dan musibah itu hanya 3, Pak. Menimpa dirinya, menimpa keluarganya, anak, istri atau orang-orang yang dia cintai, atau menimpa hartanya. Mungkin dulu sukses, kemudian tiba-tiba berkurang karena ada Covid, Pak, ya, bangkrut misalkan. Itu ujian yang menimpa hartanya. Ada yang menimpa dirinya, dulunya dia ini sehat, kemudian terkena ujian sakit. Nah, itu menimpa dirinya. Ada yang dirinya sehat, tidak diuji dengan kesehatan dirinya, mungkin keluarganya, istrinya atau anaknya atau orang tuanya. Nah, ujian itu hanya menimpa 3 hal tadi itu. Dirinya, keluarganya, atau hartanya. Solusinya apa? Sabar. Yang sabar itu bagaimana? Yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kalau ditimpa musibah, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita pegang ma asaba mim musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, "Qul layyusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Huwa maulana, dia adalah pelindung kami. Dia, Allah, adalah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu harus bertawakal. Bertawakal itu bersandar, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ayat ini dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika beliau ini dipenjara 3 kekhalifahan. Pada saat itu beliau menentang apa? Al-Quran itu adalah makhluk saat itu, fitnah khalqil Quran. Beliau mengatakan, dan ini menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Dan firman Allah itu bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka sungguh dia telah kafir. Itu kata Imam Ahmad. Nah, penguasanya pada saat itu, kekhalifahannya itu adalah apa? Terpengaruh oleh faham Mu'tazilah yang meyakini Quran itu adalah makhluk. Kalau Quran ini, Pak, yang di mushaf ini adalah makhluk, ya. Mushaf, lembaran kertas, ya, lembaran-lembaran ada tulisan ayat-ayat, ada tintanya, ada sampul, itu makhluk. Tapi kalau firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ini firman Allah, bukan makhluk, kata Imam Bukhari, ya. Jadi kalau seorang mengucapkan, membaca ayat Al-Quran, maka ayat yang keluar yang dia baca itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau kita mendengar orang membaca Al-Qur'an, kita disuruh mendengarkan, suruh diam, mendengarkan, memperhatikan dengan baik supaya kamu mendapat rahmat, ya. Jadi mendapat limpahan rahmat dari Allah. Nah, Imam Ahmad ketika disiksa, dibunuh dan sebagainya, beliau mengatakan apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Huwa maulana, dia adalah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu harus bertawakal, ya. Jadi bertawakal itu kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya siapa yang menganggap, ya, ada yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, begitu, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua yang menimpa itu adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-An'am
ayat 59 Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak jatuh sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, dan tidaklah sesuatu yang basah ataupun yang kering melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Ya. Jadi pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali diri sendiri. Dia sendiri yang mengetahui. Ya. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ya. Jadi semuanya sudah tertulis. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat apa? Al-Alim, Maha mengetahui. Dan ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi meliputi segala sesuatu berarti tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tahunya, sifat alimnya itu tidak diawali dari ketidaktahuan. Kalau panjenengan kan bisa baca, pinter moco, tadinya kan tidak bisa. Kemudian belajar membaca, kemudian bisa membaca. Semua kita dari tidak tahu, tidak bisa, kemudian menjadi bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini adalah sejak zaman azali Dia sudah memiliki sifat al-alim, Maha mengetahui. Dan sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu, Allah itu mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang global, secara global, umum, ataupun secara terperinci. Ya. Jadi kalau kita, Pak, jenengan kalau saya tanya siapa yang paling pinter, tak tanya misalkan. Tadi pagi panjenengan ngomong apa? Apa saja yang dia lupa sudah. Ya, tidak usah kemarin, lusa, tadi pagi sampai bangun tidur apa yang diucapkan, ya kan? Lupa sudah. Tadi pagi berbuat apa wis lali. Ya. Kalau Allah ini yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Itu tadi beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah, ya. Itu landasan kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis, ya, di sini di dalam riwayat Muslim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, ya, seorang manusia itu dimulai diciptakan di dalam perut ibunya. Setelah diproses selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Lalu segumpal daging menjadi segumpal darah, ya. Dari alaqah menjadi mudghah, ya. Itu selama 40 hari pula, ya. Kemudian Allah pun mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam dirinya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya. Demi Allah yang tiada ilah selain Dia, sungguh ada seseorang dari kamu yang mengerjakan amal perbuatan ahli surga
sehingga jarak antara dirinya dan surga hanya 1 hasta. Tetapi suratan takdir rupanya ditetapkan baginya sehingga dia mengerjakan amal perbuatan ahli neraka dan akhirnya dia pun masuk neraka. Ada pula orang yang mengerjakan amal perbuatan ahli neraka sehingga jarak antara ia dan neraka hanya 1 hasta, tetapi suratan takdir rupanya ditetapkan baginya sehingga kemudian dia mengerjakan amal perbuatan ahli surga dan akhirnya pun dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi di sini yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan apa? Semua manusia ini penciptaannya adalah dimulai dari rahim ibunya. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, 40 hari berupa mudghah. Ya, menjadi segumpal daging. Kemudian setelah 40 hari berarti 120 hari, 4 bulan berarti Allah mengutus malaikat. Malaikat disuruh untuk meniupkan ruh pada janin bayi tadi itu. Setelah itu disuruh menulis 4 hal. Rezekinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau kebahagiaan. Bayinya belum lahir, belum melaksanakan amal, tapi rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Rezekinya, ajalnya juga, ya toh, umur berapa nanti dia nih hidup di dunia, kontraknya di dunia ini sampai berapa tahun. Kemudian juga apa? Amalnya. Kemudian apakah dia ini sengsara ataukah bahagia, ya. Dan seterusnya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada orang yang beramal amalan penghuni surga sehingga tak ada jarak antara dia dengan surga itu kecuali hanya sehasta. Lalu dia didahului oleh kitab catatan amal. Lalu dia beramal dengan amalan penghuni neraka, masuklah dia ke dalam neraka dan sebaliknya, ya. Jadi makanya amal yang paling menentukan itu adalah pada akhirnya. Orang non muslim, ya, orang kafir, ya, non muslim, ya, itu selama 60 tahun dia ini melakukan kesyirikan, kekufuran, ya. Kemudian di usia 60 tahun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekarang mengucapkan 2 kalimat syahadat, besok meninggal dunia. Ya Pak, ya. Jadi 60 tahun dia melakukan kekufuran, kemudian dia meninggal dunia. Maka seluruh dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk orang yang husnul khotimah. Sebaliknya ada seorang ustadz misalkan, ya, atau seorang kiai, ustadz, ulama dan sebagainya, selama bertahun-tahun dia ini, puluhan tahun, kemudian di akhir hayatnya dia ini murtad, kufur, kemudian besoknya sudah meninggal dunia, maka dia su'ul khotimah. Nah, ini yang kita selalu minta kepada Allah agar kita ini dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kita minta sebaik-baik amal kita adalah pada penutupannya nanti, pada akhirnya, yaitu akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dah, selamat sudah. Kalau misalkan dia mati, dia mengucapkan la ilaha illallah, surga, kata Rasulullah SAW. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga, ya. Baik, sudah masuk waktu Isya, Bapak Ibu sekalian, kita break dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Nah, apa ada kemungkinan keluar dari makom tersebut? Jadi logikanya kan begini kan? Maksudnya merubah takdir tadi? Iya. Kan sudah ditetapkan. Apakah bisa takdir itu berubah? Logikanya kan begini. Kereta api itu sudah punya rel. Dalam kereta api itu seorang masinis itu yang mengendalikan kecepatan dari kereta api tersebut. Kalau tikungan sekian derajat itu kecepatannya karena dia punya beban, dia punya daya dorong, dia punya gaya geser. Maka kalau kecepatannya itu dilebihkan itu sudah tahu. Begitu juga pada tikungan tertentu, derajat tertentu dia harus mengurangi kecepatan. Pada jarak yang lurus dia bisa mengatur kecepatan sampai sekian. Itu sudah ada formulasinya. Nah, kereta api yang canggih sekarang itu masinis sudah bekerja. Dia juga memonitor aja dari ini karena derajat belokan dan sebagainya itu dimonitor dengan komputer. Nah, pertanyaannya kalau ini dipercepat maka akan terjadi musibah. Kalau ini dikurangi maka akan terjadi kondisi melambat dan itu akan merubah dari struktur yang ada. Dari logika itu tadi, apakah memungkinkan sebuah makhluk yang diciptakan oleh manusia
Baik. Yang pertama, bahwa kita harus mengimani ya semua ketetapan Allah, takdir Allah, semua terjadi dengan apa? Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau pertanyaannya, apakah seseorang itu, intinya tadi itu adalah apakah seseorang itu bisa menghindar atau keluar dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya merubah takdirnya, begitu Pak ya. Di dalam sebuah riwayat itu disebutkan Abdullah bin Umar, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jika Engkau telah menetapkan, maksudnya telah mentakdirkan aku termasuk golongan orang-orang yang celaka, maka saya mohon kepadamu ya Allah, rubahlah takdirmu, masukkan saya ke dalam golongan orang-orang yang bahagia." Ya, jadi Ibnu Umar ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dia ini sudah tertulis, sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang celaka, maka beliau minta kepada Allah agar dirubah itu. Ya Allah, rubahlah takdir saya ya Allah, takdirkan saya ini termasuk golongan orang-orang yang bahagia. Dan memang tadi yang awal tadi kita sampaikan bahwasanya hati-hati tidak bisa menolak takdir, tetapi doa itu berguna, bermanfaat bagi sesuatu yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Sehingga dari sini para ulama mengatakan apa? Takdir itu hati-hati tidak bisa menolak takdir, tetapi doa tadi itu yang bisa bermanfaat baginya. Jadi bisa boleh seseorang itu berdoa kepada Allah agar dia ini ditakdirkan apa? Menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi penghuni surga dan sebagainya. Jadi kewajiban kita itu hanya apa? Meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyuruh kita untuk berdoa. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Pasti aku kabulkan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi Allah ya bisa merubah takdir, Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang punya surga neraka dan sebagainya, seluruh hamba milik Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu segala-galanya. Dan ada juga ulama yang mengatakan seandainya terjadi perubahan takdir itu pun itu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala juga, ya. Nah, seperti itu. Cuma ada dua hal ini Pak yang perlu saya sampaikan, bahwasannya takdir itu ada yang memang sesuatu yang manusia ini sama sekali tidak bisa memilih. Tidak ada pilihan manusia ini, ya. Sehingga hal ini tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak dihisap. Seperti kita lahir jenis kelamin laki atau perempuan, itu kan kita tidak bisa milih. Sajane aku kepingin wedok, misalnya begitu ya, tidak bisa. Kita lahir dari suku Jawa misalkan, atau Arab misalkan, tinggal dekat Masjidil Haram misalkan, kita tidak bisa milih, ya, termasuk warna kulit, rambut, keriting, apa lu, maka ini tidak masalah. Allah tidak melihat wajah, bentuk wajah, rupa, jasadmu, tidak dilihat sama Allah. Tetapi kalau misalkan orang itu mau jadi orang baik atau orang jahat, itu pilihan. Orang itu mau beriman atau mau menjadi orang kafir, itu pilihan. Dan kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk menjadi kafir. Dan Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk menjadi mukmin, orang beriman. Tidak pernah dipaksa sama Allah. Ya toh? Artinya apa? Mau beriman, mau kafir itu adalah terserah kepada hambanya. Silahkan memilih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang. Jangan melakukan kesyirikan, jangan melakukan kekafiran dan sebagainya. Allah turunkan kitabnya. Allah utus rasul-rasulnya, Allah utus nabi-nabinya, Allah bangkitkan para untuk mengajak manusia ini beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Tetapi yang tidak dipaksa sama Allah. Kalau memang dia milih dia itu mau menjadi orang-orang yang tidak beriman, ya sudah, itu hak dia. Tapi nanti dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas pilihannya. Ya. Jadi kita ini yang dimintai tanggung jawab karena apa? Manusia itu diberi kebebasan untuk memilih. Seperti misalkan begini, ini ada khamr, ini ada madu. Kita sudah dapat informasi khamr ini haram, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan masuk surga orang yang minum khamr. Kalau madu ini halal, baik. Kemudian manusia ini milih, kamu mau milih khamr apa mau milih madu?
Nah, tentu kalau orang itu baik maksudnya Pak ya, dia pasti akan memilih madu. Karena apa? Ini baik untuk kesehatan. Kalau khamr itu menghilangkan akal. Dan semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang milih madu takdir Allah, yang milih khamr takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak boleh beralasan kalau dia minum khamr, lah salah ya aku ditakdirno jadi peminum khamr. Dari mana dia? Kan lebih baik kan dia, alhamdulillah saya ditakdirkan minum madu, ya. Nah itu dulu sudah dianu oleh para ulama ya. Termasuk salah satu contoh yang paling populer adalah ketika Umar bin Khattab mau memotong tangan seorang pencuri. Kemudian orang ini berdalih, wahai Umar, bukankah segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah? Iya. Dan saya mencuri ini, nyolong ini, kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Iya. Kenapa kamu mau memotong tangan saya? Wong saya mencuri sudah ditakdirkan Allah. Saya juga akan potong tanganmu dengan takdir Allah juga. Jadi tidak boleh beralasan begini. Kenapa kamu? Lah saya ditakdirkan jadi pencuri, saya ditakdirkan jadi peminum khamr, saya ditakdirkan jadi orang jahat. Nah, itu nanti yang seperti orang-orang Jabariyah itu nanti. Ya, jadi manusia ini semua seperti wayang sudah. Ya, iki jadi penjahat, iki jadi lakoni. Jadi manusia tidak bisa memilih. Padahal enggak, Allah SWT menyerahkan. Siapa yang beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan kafir. Dan Allah enggak pernah memaksa. Dan kalau dipaksa malah enggak sah. Iya kan? Kalau dipaksa kan malah enggak sah. Ayo orang misalkan disuruh masuk apa? Islam misalkan. Kalau enggak nanti dibunuh misalkan. Kemudian dia terpaksa. Terpaksa dia bersyahadat itu enggak sah syahadatnya. Karena dia hatinya enggak mau. Seperti juga orang ketika dipaksa untuk melakukan suatu keburukan, misalkan minum khamr, dia tidak mau minum khamr, cuma dipaksa. Kamu kalau tidak minum khamr tak penggal ya. Akhirnya dia terpaksa minum khamr. Orang kalau terpaksa itu dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah takdir tadi itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya ya, dan semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak boleh beralasan dengan takdir. Karena kita tidak tahu. Takdir itu hanya diimani, diyakini saja, ya. Kemudian kita tahu kalau ini takdir setelah terjadi sesuatu. Sudah cabraan, jebret, kecelakaan, nah ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya kita tidak tahu, ya. Begitu. Begitu Pak, nggih. Jazakumullah. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.